Nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Nabda ma hadaratikum fil kitab jadid لأننا قد ختمنا عن كتاب نور العيون في تلخيص الأمين المأمون. ثم نرتكز شوية على كتاب أعلى يعني في كتاب فقه السيرة للعلامة رمضان البوطي. Alhamdulillah di pertemuan kali ini kita berkesempatan untuk belajar sirah nabawiyah, dan di majelis kali ini kita akan menggunakan kitab berpegangan kepada kitab fikih sirah lil Imam Sa'id Muhammad Ramadan Buti, di Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, yang mana beliau adalah Azhari. Beliau lahir di tahun 1929 Masehi di Jazirah atau di Pulau Buton. Oleh karena itu beliau lakobnya, nasabnya adalah Al-Buti. Dan ayah beliau yang bernama Al-Alamah Mullah Ramadan Al-Buti memiliki peran penting dalam hidupnya, karena ayah beliau adalah salah satu ulama, salah satu faqih yang mana sangat memperhatikan pendidikan kepada anaknya. Salah satunya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Sehingga ayahnya ini, Syekh Mullah Ramadan Al-Buti, itu memberikan pendidikan kepada Syekh Ramadan dari sejak dini. Sehingga dari awal Syekh Ramadan sudah mengenal Alfiyah Ibnu Malik, sudah mengenal Sirah Nabawiyah, sudah mengenal dengan ilmu mantik. Sampai nanti Syekh Ramadan Al-Buti dimasukkan ke ma'had, dan ketika dimasukkan ke ma'had, ayahnya ini berpesan, "Wahai anakku, ketika engkau belajar nanti, jangan sampai niatmu untuk menuntut ilmu itu hanya sekedar untuk mencapai kedudukan semata, jabatan semata, atau mengharapkan imbalan dari orang lain. Maka jadikanlah niatmu untuk menuntut ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan Syekh Ramadan Al-Buti, beliau ketika umurnya 13 tahun, ibunya wafat, yaitu di tahun 1932. Maka ayahnya ini menikah kembali dengan salah seorang perempuan dari Turki. Karena pendidikan oleh ayahnya inilah, Syekh Ramadan Al-Buti di umurnya yang ke-17 tahun sudah menjadi salah satu pembicara atau khatib di Jami Manja. Oleh karena itu kepiawaiannya, kemahirannya dalam syariah Islamiyah dan dalam berbicara, dalam berkhutbah sudah dididik dari sejak kecil. Syekh Ramadan Al-Buti menikah pada saat umurnya 28 tahun. Lalu setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya dan lulus dari Al-Azhar. Beliau pergi ke Kairo di tahun 1954, yang sebelumnya telah melaksanakan atau saling mengirimkan surat menyurat ilmiah dan mendapatkan gelar S1 di jurusan syariah di tahun 1955. Setelah itu Syekh Ramadan Al-Buti lulus S2 tidak lama setelahnya di tahun 1956 dan mendapatkan gelar doktor atau doktor S3 di tahun 1965. Ketika semasa hidupnya, Syekh Ramadan Al-Buti mengalami kegoncangan dunia, baik itu Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, bahkan penjajahan Inggris di Timur Tengah. Oleh karena itu,
pemikiran-pemikiran dari Syekh Ramadan Al-Buti ini selalu berkaitan erat untuk merespon apa yang orientalis gaungkan atau apa yang orientalis selalu siarkan. Salah satunya pemikirannya adalah yang akan kita baca sekarang, kitab Fikih Sirah Nabawiyah Ma'amu Jazin li Tarikhil Khilafatur Rashidah, yang mana pada kitab ini mempelajari sirah ini akan sedikit berbeda dari apa yang telah kita pelajari sebelumnya dari kitab Nurul Uyun. Jika di dalam kitab Nurul Uyun fi Talhis Syed Aminil Ma'mun karya Ibnu Sayyidin Nas yang wafat di tahun 734 Hijriah, kita mengetahui bagaimana nasab Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai beliau wafat. Jadi mulai kisah-kisahnya, peperangannya, magozinya, syama'ilnya, ataupun bentuk jasad Nabi yang begitu baik, ataupun akhlak Nabi Muhammad SAW, sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, perabotan apa yang ditinggalkan di rumahnya, sampai nanti ke masa-masa terakhir akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Itu semua termaktub, bisa dipelajari secara singkat, secara umum di kitab Nurul Uyun fi Talhis Syaril Aminil Ma'mun. Meskipun kita pada saat ini tidak melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung, tetapi terkadang al-udhunu ta'asyaku qabla al-uyuni ahyana. Terkadang kisahnya itu lebih menghujam ke dalam jiwa jika kita mendengarnya daripada melihat secara langsung. Bagaimanakah kita memisalkan itu? Semisalnya nih, kita sekarang sudah berada di Mesir. Maka bayangkanlah, di Mesir itu ada satu peradaban yang begitu luas. Apa itu? Piramida. Bayangkan piramida itu tingginya 138 meter dan batunya seberat 2 ton. Maka yang ada di benak kita, piramida itu adalah bangunan yang begitu tinggi menjulang dan batunya itu begitu beratnya. Tetapi ketika kita nanti melihat langsung di piramida, oh ternyata segini. Ternyata piramida hanya segitu. Besarnya pun tidak terlalu membuat hati ini takjub. Tetapi kisah Nabi Muhammad SAW bukan hanya mendengarnya saja membuat cinta, tetapi ketika kita melihatnya, baik itu dari kejauhan ataupun ketika lebih dekat lagi, kecintaan itu bertambah. Bukan kekagumannya atas kemanusiaannya, tetapi kecintaan yang timbul karena dia adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Syekh Ramadan Al-Buti ketika menulis kitab ini, beliau berpikir bagaimana cara untuk merod atau merespon pemikiran-pemikiran orientalis tentang Nabi Muhammad SAW. Karena para orientalis ini memiliki manhaj, memiliki metode yang berbeda dari para mu'arikh atau para sejarawan muslimin, yang mana para orientalis ini menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu bukan Nabi, tetapi dia adalah sesosok orang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi, mempunyai karisma yang begitu besar, sehingga diikuti oleh para umatnya. Maka segala hal-hal yang luar biasa yang melekat dalam diri Nabi Muhammad SAW, para orientalis ini melekatkannya pada sifatnya yang bersifat manusia, atau pada insaniyah Muhammad SAW, bukan kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga para orientalis ini menyebutkan bahwasanya gerakan-gerakan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, khususnya ketika Nabi Muhammad dan umat Islam melakukan Futuhatul Islamiyah keluar Jazirah Arab, mereka menyebutkan bahwasanya ini adalah pemberontakan yang bersifat motifnya untuk perluasan ekonomi. Bahwasanya Futuhatul Islamiyah sifatnya, motifnya pemberontakan yang didasari untuk peningkatan ekonomi.
baik itu Futuhatul Islamiyah yang bersifat ke timur, ke Persia, ataupun ke barat, ke Mesir, ke Bizantium. Maka para orientalis ini juga menyebutkan bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi itu motifnya adalah untuk mengumpulkan kekuatan dan melengserkan para pembesar-pembesar Quraisy dan Arab saat itu. Itulah bagaimana para orientalis berpikir, metode mereka berpikir, metode mereka memahami bagaimana sirah nabawiyah ini. Lalu sebenarnya dari manakah pemikiran-pemikiran ini terbentuk? Pemahaman-pemahaman ini munculnya dari mana? Semua didasari dengan jejak sejarah mereka. Karena mereka hidup di masa kegelapan, sedangkan Islam pada saat itu bersamaan hidup dalam masa keemasan. Dan yang paling sulit atau paling penting adalah kedudukan agama di jazirah mereka, di Eropa saat itu, menjadi penghalang untuk munculnya keilmuan. Sehingga karena agama yang dianggap menghambat kemajuannya ilmu, mereka memisahkan antara urusan keagamaan dan urusan saintifik. Berbeda halnya dengan Islam. Di Islam sendiri, tentu agama lah yang membawakan keilmuan itu. Agama lah, Islam lah yang menjadi pondasi, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi batu loncatan untuk kemajuan umat. Maka, tatkala orang-orang Eropa ini pindah ke Timur Tengah, melakukan penjajahan-penjajahannya, mereka menggaungkan, mensyiarkan bahwasanya kemajuan suatu negara adalah dengan memisahkan agama dengan saintifik. Salah satunya apa? Memisahkan sifat kenabian Nabi Muhammad SAW dengan kisah-kisahnya. Oleh karena itu, ini menjadi hal-hal yang begitu mengkhawatirkan. Karena nanti akan muncul pemikiran-pemikiran yang dianggap benar, terasa seakan-akan benar, tetapi salah. Apa contohnya? Contohnya adalah ketika peristiwa Perang Badar. Ketika peristiwa Perang Badar, kita mengimani bahwasanya Allah menolong para pasukan muslimin dengan menurunkan malaikat sebagai bala bantuan dan sebagai prajurit. Tetapi para orientalis mereka mensifati bahwasanya ketika Perang Badar bukan malaikat yang turun, tetapi semangat para pasukan muslimin yang begitu megah. Semangat para pasukan muslimin yang tiba-tiba ada second wind, atau tiba-tiba ada angin kedua. Tiba-tiba ketika ingin kalah, entah tahu dari mana datangnya, ada semangat yang muncul kembali, ada semangat yang menyala kembali. Tentu ini berbeda. Dan mereka juga para orientalis tidak mengimani sifat-sifat ghaibiyat atau sifat-sifat yang gaib, sehingga mukjizat Nabi Muhammad SAW itu dinafikan oleh mereka semua. Kecuali apa? Kecuali Al-Quran. Inilah anehnya mereka. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu mereka nafikan, mereka tidak anggap. Tetapi Al-Quran mereka anggap. Maka karena ghaibiyat atau hal-hal yang gaib ini tidak mereka anggap sebagai suatu hal yang bisa dipercaya, oleh karena itu ketika mereka meneliti Isra dan Mi'raj, mereka mensifati Isra dan Mi'raj ini sebagai siyahah ruhaniyah atau pelajaran rohani aja, perjalanan rohani, yang mana ini tentu bertentangan. Jika saja Isra dan Mi'raj itu hanya ruhnya saja, ruh Nabi Muhammad SAW saja, maka tidak mungkin bangsa Arab saat itu akan berkonflik, akan menentang Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena jika ruhnya saja mungkin hanya mimpi. Tetapi karena ruh dan jasad, maka bangsa Arab saat itu menentang Nabi Muhammad SAW. Sampai saking mustahilnya hal ini terjadi, Isra Mi'raj ini terjadi, momentum orang Islam, pasukan muslim saat itu
atau umat Islam saat itu berkurang, bahkan bisa dianggap dekat kepada kehancuran karena keraguan yang ada di umat muslim saat itu. Isra dan Mi'raj tiba-tiba ada, kecuali satu yang menyelamatkan. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itulah yang mana metode-metode orientalis ini tentu akan kita bedah, akan kita pelajari, dan akan kita respon. Responnya dengan apa? Dengan cara membaca fikih sirah ini, karya Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Dan metode orientalis ini karena berawal dari memisahkan agama dan sains, maka kaidah pertamanya adalah ilmu biinkar. Mereka selalu akan meragukan sesuatu terlebih dahulu. Tentu berbeda dengan kita muslimin. Kita muslimin ilmu bil yakin, kita meyakini sesuatu, baru nanti akan datang dalilnya yang menguatkan bahwa keyakinan ini benar. Tetapi mereka ilmu biinkar, mereka akan mengingkari sesuatu itu, meragukan sesuatu itu sampai nanti terbukti apa dalilnya yang menurut akal mereka benar. Oleh karena itu, karena perbedaan metode ini, mereka berusaha untuk menjauhkan manhaj muslimin dan orang Islam itu sendiri, sehingga muncullah orang-orang yang jasadnya atau zahirnya, luarnya mengaku muslim, tetapi di dalam pikirannya telah teracuni, telah tercampur dengan para pikiran orientalis. Insya Allah kita akan memulai dari Ahamiyah Sirah Nabawiyah fi Fahmil Islam di halaman 30 berapa ya? Halaman 29 insya Allah. Tafadhol, Demokrat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhi wa masyayikhina fid dharain amin. Amin. Al-qism al-awwalu muqaddimat ahamiyatus siratin nabawiyyah fi fahmil Islam. Laisa al-gharad min dirasati siratin nabawiyyah wa faqhiha mujarrad al-wuqufi 'ala al-waqa'i at-tarikhiyah wa la sarada ma tarafa aw jamala min al-qasas wal ahdathi. Walidha fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqh sirah an-nabawiyyah min jumlati dirasah at-tarikhiyah sya'nuha ka sya'nil ittila'i 'ala sirati khalifatin min al-khulafa'i aw 'ahdin min al-uhud at-tarikhiyatil ghabirah. Wa innamal gharadu minha ay yatasawwara al-muslimu al-haqiqata al-islamiyyah fi majmu'iha mutajassidatun fi hayati sallallahu alaihi wasallam ba'da an fahimaha mabadi'a wa qawa'ida wa ahkaman mujarradah fi dhihn. Nah, Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti di paragraf tersebut menjelaskan bahwasanya ketika kita memahami sirah nabawiyah, bukan hanya sekedar cerita dongeng belaka, bukan hanya peristiwa sejarah belaka, tetapi ketika kita mempelajari sirah nabawiyah ini, maka kita harus menggambarkan bagaimanakah Islam yang ideal, bagaimanakah ajaran Islam itu diterapkan dalam kehidupan. Pada siapakah kita melihat itu? Pada sifat atau pada sosok Nabi Muhammad SAW. Mengapa demikian? Karena Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka seyogianya bagi kita seorang muslim, jika ingin melihat sosok yang paling ideal mengaplikasikan, menerapkan ajaran-ajaran Islam, itulah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu siapa? Setelah itu para sahabatnya. Setelah itu siapa? Setelah itu para tabi'inya. Setelah itu siapa? Sampai sekarang pada zaman sekarang, siapakah yang perlu kita lihat yang sekiranya menggambarkan sosok Nabi Muhammad SAW adalah para ulamanya. Mengapa para ulama? Karena al-ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan nabi tidak mewariskan harta,
tidak mewariskan jabatan, tetapi mewariskan ilmu. Yang mana dengan ilmu ini muncullah kesejahteraan dan kebaikan-kebaikan yang nanti akan dirasakan oleh masyarakat secara umum. Maka bagaimanakah cara kita dan ahmiyah, apa sih pentingnya kita mempelajari sirah nabawiyah? Insyaallah, tafadhal. أي إن دراسة السيرة النبوية ليست سوى عمل تطبيقي يراد منه تجسيد الحقيقة الإسلامية كاملة في مثلها الأعلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نجزي هذا الغرض ونصنف أجزاءها فإن من الممكن حصرها في الأهداف التفصيلية التالية. الأول فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم النبوية من خلال الاطلاع على حياته وظروفه التي عاش فيها للتأكد من أن محمدا لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه ولكنه قبل ذلك رسول أيده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدنه. Nah, apa min ahmiyati, apa pentingnya untuk belajar sirah nabawiyah ini? Maka Syekh Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ini menjelaskan bahwasanya poin pertama itu adalah bagaimana cara kita memahami sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peran dia disampingkan dengan kehidupan. Karena Nabi Muhammad alaihi wasallam di samping seorang nabi, beliau juga seorang ayah. Beliau juga seorang pemimpin. Dan beliau juga seorang panglima atau qaid askari, pemimpin perang, seorang jenderal. Maka lihatlah wahai muslimin, ketika Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang ideal, lihatlah bagaimana cara Rasulullah SAW memimpin. Jika Anda ingin menjadi seorang sosok ayah yang ideal, maka lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika dia menjadi ayah. Dan jika engkau ingin menjadi seorang jenderal yang ideal, maka lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika ia memimpin peperangan. Apakah ia lari? Apakah ia berlindung dari pasukannya? Berlindung dari musuh? Berada di barisan paling belakang? Tidak, Nabi Muhammad SAW ketika berperang beliau berada di paling depan. Yang mana ketika kita tahu jika seseorang berada paling depan, maka dia adalah orang pertama yang akan berhadapan dengan seorang musuh. Jika orang yang pertama berhadapan dengan musuh, artinya potensi untuk dibunuh, potensi untuk terbunuh, potensi untuk mendapatkan luka itu lebih besar daripada orang yang belakang. Nabi Muhammad SAW bukan hanya mengatur dari belakang, ayo bagi pasukan ke kiri dan kanan, tetapi beliau berperang langsung, berada di barisan paling depan, mengangkat pedang paling tinggi. Dan itulah salah satu bagaimana kisah Nabi Muhammad, kita meneladani bagaimana dia memimpin dalam peperangan. Di saat yang bersamaan, kita juga akan melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW ketika dia menjadi seorang mudarrib atau pendidik. Bagaimanakah dia mendidik para sahabatnya? Bagaimanakah cara Nabi Muhammad SAW mendidik orang-orang yang berada di mudur, di kota? Dan bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW cara mendidiknya dengan orang-orang yang ada di Sahara atau orang-orang yang di kampung? Tentu ini memiliki perbedaan. Jika orang-orang yang di kota beliau memerintahkan, maka akan langsung dilakukan. Tetapi ketika berhadapan dengan seorang Arab, dengan seorang Arab Baduy, apa yang terjadi? Salah satu peristiwanya adalah ketika seorang Arab datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Lalu dia memanggil, ya Muhammad, bukannya Rasulullah, ya Muhammad gitu ya, dengan nada tingginya. Atini bima ataitahullah, berikanlah kepada saya apa yang telah Allah berikan kepadamu. Saya ingin apa yang Allah berikan, bukan dari harta yang kau wariskan dari ayahmu. Maka Nabi Muhammad mengambil segala apa yang ada dari rumahnya, diberikanlah kepada seorang Arab ini. Setelah itu, apakah si Arab ini, si Arab Baduy ini sudah puas? Tidak, berikan aku lagi katanya. Maka dibawalah apa yang tersisa. Apakah sudah puas? Belum, berikan aku lagi. Sampai para sahabat menegur, kalau kau meminta lagi, Nabi akan jatuh miskin katanya. Tetapi apa kata Nabi? Tidak apa-apa. Sampai Nabi memberikan semuanya,
Lalu si Arab ini berteriak, berkata, "Wahai orang-orang, berimanlah pada Nabi Muhammad, kepada orang ini, karena orang ini dia tidak takut miskin." Lihat bagaimana cara Nabi Muhammad mendidik seorang Arab dan seorang Arab. Di satu sisi, di sisi lain, seorang Arab bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi Muhammad alaihissalam, bagaimanakah Islam itu? Saya ingin masuk surga. Gimanakah caranya?" Maka Nabi Muhammad dengan kecerdasannya yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala berkata, "Jika engkau salat 5 waktu saja, saum di bulan Ramadan saja, dan menahan syahwat dan menahan hawa nafsu dari segala kemaksiatan, maka engkau masuk surga." Sudah itu saja? Iya, itu saja. Maka saya akan lakukan. Amalan yang kecil, tetapi Nabi Muhammad alaihissalam targetnya pas kepada seorang Arab. Tidak meminta untuk bersedekah sebanyak-banyak, tidak. Karena seorang Arab hidup di pedalaman, apa yang perlu disedekahkan. Tetapi dengan amalan-amalan fardu yang jika diistiqomahkan, itu maka akan membuat dia menjadi masuk surga. Tsaniyah ayyajidal insanu baina yadayhi suratan lil mutlil a'la fi kulli sya'nin min syu'unil hayatil fadilah kay yaj'ala minha dusturan yatamassaku bihi wa yasiru 'alaihi wa la raiba anal insana mahma bahatha an mutlil a'la fi nahiyatin min nawahil hayati fa innahu wajada kulla dhalika fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala a'dami ma yakunu minal wuduhi wal kamali walidha ja'alahu Allahu qudwatan lil insaniyah kulliha idh qala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jika tadi kita melihat bagaimana sosok Nabi Muhammad yang dia berperan ketika berkehidupan, berperan sebagai seorang ayah, berperan sebagai seorang jenderal, berperan sebagai seorang mudarrib atau pendidik, maka di sini Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti ingin memberitahukan kepada kita bahwasanya jika kita ingin menjadikan suatu dustur atau suatu aturan yang mana dengan aturan itu bisa menjadi keberkahan, bukan hanya keberkahan tetapi menjadi penyebab kemajuan umat, maka lihatlah bagaimana cara Nabi Muhammad alaihissalam. Lihatlah bagaimana cara Muhammad alaihissalam mengatur daulah Islamiyah saat itu. Dan jika dilihat dan mengambil faidah dari itu, dijadikan sebagai mutamasik, jadikan pegangan, maka di sanalah akan timbul kebaikan-kebaikan yang bukan hanya didasari oleh keislaman, tetapi akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala melewati barokahnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Bahwasanya dalam diri Rasulullah SAW itu ada uswah hasanah, ada keteladanan yang jika kita ikuti keteladanan itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keteladanan dalam diri Rasul itu berbeda daripada keteladanan manusia pada umumnya. Jika keteladanan manusia pada umumnya hanya dalam satu sifat saja, contohnya, jika Anda ingin melihat kesabaran seseorang, maka lihatlah si fulan. Jika ingin melihat keberanian, maka lihatlah si fulan. Jika ingin melihat rajinnya seseorang, lihatlah si fulan. Tetapi dalam diri Nabi Muhammad alaihissalam itu berkumpul semuanya menjadi satu. Karena Nabi Muhammad alaihissalam di sisi lain, dia orang yang paling berani, di sisi lain juga dia orang yang paling malu. Bagaimana mungkin dua sifat yang bertentangan bisa ada dalam satu orang, yang mana kita tahu bahwasanya malunya Nabi Muhammad alaihissalam atau rasa malunya itu layaknya seorang perempuan yang masih perawan, artinya malu sekali. Tetapi di sisi lain dia paling berani maju perang di barisan yang pertama. Ketika orang lain kocar-kacir, Nabi Muhammad alaihissalam berteriak, "Ana nabiyyul la kadzib, ana ibnu Abdul Muthalib," bahwa saya nabi yang tidak berbohong dan saya adalah anak dari Ibnu Muthalib.
Untuk apa teriak seperti itu? Untuk menyatukan kembali saf-saf yang telah pecah. Lalu apa yang ketiga? As-salitsah ay yajidal insan fi dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam ma ya'inuhu ala fahmi kitabillahi ta'ala wa tadhuqu ruhahu wa maqasidahu. إذ إن كثيرا من آيات القرآن إنما تفسرها وتجليها الأحداث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini kita akan memahami bagaimana sirah nabawiyah ini akan menjadi tafsir atau penjelasan dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Al-Qur'an? Karena sunnah terkadang menjadi mubayyanah atau menjelaskan apa yang masih mubham, apa yang masih belum jelas yang ada dalam Al-Qur'an. Sehingga sunnah ini akan menjadi posisi yang menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Lalu apa yang keempat? Rabi'ah ay yatajamma' ladal muslim min khilali dirasati siratihi sallallahu alaihi wasallam akbaru qadrin min al-thaqafati wal ma'arif al-islamiyyati as-sahihah sawa'un ma kana minha muta'alliqan bil aqidah awil ahkam awil akhlaq idh la raiba anna hayatahu innama hiya suratun mujassadatun niratun limajmu'i mabadi'il islami wa ahkamihi. Nah, yang keempat, lalu bagaimana kita ingin mengetahui thaqafah Islamiyah itu seperti apa sebenarnya? Thaqafah Islamiyah itu, hadarah Islam itu, pada bab Islam itu apa akarnya? Maka kita akan melihat akarnya itu berada di diri Nabi Muhammad SAW atau berada di dalam sirah nabawiyah. Lalu apa yang kelima? Al-khamisah ay yakuna lil muallim wad da'iyah al-islami namudaj hayyin an tara'iq at-tarbiyah wa ta'limi. Wa kana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mualliman nasihan wa murabbiyan fadilan lam ya'lu juhdan dalam musi ajdat turuqis salihah ila kulli min at-tarbiyah wa ta'limi khilala mukhtalifi marahil da'watihi. Yang kelima, ini khusus kepada murabbi, khusus kepada orang-orang yang menjadi pendidik. Kita akan melihat bagaimana Nabi Muhammad SAW bagaimana mendidik umatnya. Apakah mendidik umatnya dengan kasih sayang terus-menerus, atau mendidik umatnya dengan tegas? Maka ada kaidah di Al-Quran. Nabi Muhammad itu asyiddau 'alal kufar wa ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad itu tegas pada hal-hal yang kebatilannya itu nyata. Tetapi ketika kebatilan itu hilang atau kebatilan itu tidak nampak, maka ruhama'u bainahum. Nabi Muhammad SAW akan menyayangi seluruh umatnya. Wa inna min ahammi ma yaj'alu siratahu sallallahu alaihi wasallam wafiyatan li tahqiqi hadhihi al-ahdath kulliha anna hayatahu sallallahu alaihi wasallam shamilatun li kulli an-nawahi al-insaniyah wal ijtima'iyyah allati tujadu fil insani min haythu innahu fardun mustaqillun bi dhatihi aw min haythu innahu 'udwun fi'al fil mujtama'. Fahayatuhu sallallahu alaihi wasallam تقدم إلينا نماذج سامية الشاب المستقيم في سلوكه الأمين مع قومه وأصحابه كما تقدم النموذج الراعي للإنسان الداعي إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة الباذل منتهى الطاقة في سبيل إبلاغ رسالته ولرئيس الدولة الذي يسوس الأمور بحذق وحكمة بالغة وللزوج المثالي في حسن معاملته وللأب في حنو عاطفته مع تفريق دقيق بين الحقوق والواجبات لكل من الزوجة والأولاد وللقائد الحربي الماهر والسياسي الصادق المحنك والمسلم الجامع في دقة وعدل بين واجب التعبد والتبتل لربه والمعاشرة الفاقحة اللطيفة مع أهله وأصحابه. لا جرم إذن أن دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست إلا إبرازا لهذه الجوانب الإنسانية كلها مجسدة في أرفع نموذج وأتم صورة. Nah, di sini Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti menegaskan kembali bahwasanya peran beliau ketika berkehidupan, baik sebagai ayah, baik sebagai seorang suami, seorang panglima, seorang pemimpin,
ataupun yang lainnya, kecerdasannya itu bukan disifati karena insaniyatun abqariyah atau karena kecerdasan manusia semata, tetapi itu semua bisa muncul karena beliau adalah nabi. Beliau menjadi panglima terbaik karena beliau adalah nabi. Beliau menjadi ayah terbaik karena beliau adalah nabi. Beliau menjadi seorang pendidik terbaik karena beliau adalah nabi. Beliau menjadi seorang suami yang terbaik karena beliau adalah nabi. Oleh karena itu, kita harus meyakini dan membuktikan kebenarannya bahwasanya segala hal yang bersifat kebaikan-kebaikan dan hal-hal yang bisa menjadi inspirasi itu karena Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabiun Mursal, karena Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kecerdasannya sebagai manusia. Lalu Syekh Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti akan menjelaskan kepada kita bagaimana sih sirah nabawiyah itu bisa sampai ke kita, bagaimanakah penulisan pembukuan dari sirah nabawiyah ini. As-siratun nabawiyah kaifa tawwarat dirasatuha wa kaifa yajibu fahmuha al-yawm. As-sirah an-nabawiyah wa tarikh. La raiba anna sirata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tushakkilu ar-rakizata al-asasiyah li harakati at-tarikh al-'azim alladhi ya'tazzu bihi al-muslimuna ala ikhtilafi lughatihim wa aqtarihim. Wa intilaqan min hadhihi as-sirah dawwana al-muslimuna at-tarikh. ذلك لأن أول ما دونه الكاتبون المسلمون من وقع التاريخ وأحداثه وأحداث السيرة النبوية، ثم تلا ذلك تدوين الأحداث التي تسلسلت على أثرها إلى يومنا هذا، حتى التاريخ الجاهلي الذي ينبسط منتشرا وراء صور الإسلام في الجزيرة العربية إنما وعاه المسلمون من العرب وغيرهم واتجهوا إلى رشده وتدوينه على هدي الإسلام الذي جاء فحدد معنى الجاهلية وعلى ضوء المعلمة التاريخية الكبرى التي تمثلت في مولد أفضل الورى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرة حياته. إذن فالسيرة النبوية تشكل المحور الذي تدور حوله حركة التدوين لتاريخ الإسلام في الجزيرة العربية، بل هي العامل الذي أثر في أحداث الجزيرة العربية أولا ثم في أحداث سير الإسلام ثانيا. Nah, ketika kita membicarakan tentang tadwin atau proses pembukuan kodifikasi bagaimana sirah nabawiyah ini, maka itu semua berkaitan erat dengan thaqafah atau budayanya Arab. Pada saat itu bangsa Arab belum menjadi bangsa berkemajuan. Oleh karena itu, tarikh atau sejarah itu, khususnya sirah nabawiyah, itu berpindah dari zaman menuju zaman itu lewat lisan, safahan. Sehingga nanti ketika Islam semakin meluas, dibutuhkanlah kodifikasi atau pembukuan yang terstruktur yang memisahkan antara riwayat-riwayat yang batil, riwayat-riwayat yang lemah dengan riwayat-riwayat yang kuat. Dan bangsa Arab sebelum masa Nabi, bahkan sampai masa Nabi, mereka itu mentalkinkan atau menceritakan kisah-kisah, khususnya Nabi Muhammad SAW, kisah peperangannya, kisah inspirasinya, kisahnya di masjid, kisahnya dengan seorang Arab, kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu mendidik, kisah bagaimana Nabi Muhammad SAW itu safar atau ketika dia hijrah. Itu semua ditalkinkan, diceritakan kepada anak-anak mereka seakan-akan itu seperti dengan Quran. Jadi Al-Quran dan Maghazi atau sirah nabawiyah itu memiliki metode yang sama dalam hal mendidik untuk seorang anak, yaitu ditalkinkan, diceritakan, dipaksa untuk menghafal, sehingga itu semua terjaga. Sampai nanti di tahun 99 Hijriah, ketika masa Umar bin Abdul Aziz, terjadi banyak hadis-hadis palsu, sehingga dibutuhkanlah kodifikasi hadis, yang mana ini menjadi batu loncatan untuk membukukan sirah nabawiyah.
Ini nih bibarakatul Islam. Umar bin Abdul Aziz, meskipun beliau memimpin hanya dalam waktu sebentar saja, kurang dari 2 tahun. Beliau memimpin tahun 99 Hijriah dan wafat di tahun 101 Hijriah. Tetapi jasanya masih terasa sampai sekarang dalam ilmu hadis, dalam ilmu riwayat, sampai ke Sirah Nabawiyah. Maka muncullah dari sini siapa? Imam Az-Zuhri, yang mana pertama kali atas perintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan Sirah Nabawiyah. Meskipun setelahnya sudah ada. Siapakah yang membukukan itu? Bisa dibuka di halaman 34. Enggak, di halaman 32. Kaifa bada'at summa tatawwarat kitabatus sirah. Di paragraf ketiga, wala'alla awwalu man ihtama bi kitabatis sirah. Bahwasanya orang-orang yang pertama kali memberikan perhatian untuk menulis Sirah Nabawiyah itu siapa aja? Urwah bin Zubair al-Mutawaffa, yang wafat di Allah Subhanahu wa taala di tahun 92 Hijriah. Setelah itu Abban bin Utsman yang wafat tahun 105 Hijriah. Setelah itu siapa? Sama Wahab bin Munabbih yang wafat di tahun 110 Hijriah. Setelah itu siapa? Sarhabil yang wafat di tahun 123 Hijriah. Setelah itu semua, maka orang yang pertama kali hal-hal ini, sahabat-sahabat yang tadi saya sebutkan, orang-orang yang tadi saya sebutkan, adalah orang-orang yang pertama kali menulis, tetapi tanpa adanya urutan yang sesuai. Jadi mereka hanya menulis saja. Lalu siapakah yang menulis pertama kali? Itulah Ibnu Ishaq, yang meninggal di tahun 153 Hijriah. Maka Ibnu Ishaq atas perintah Khalifah Al-Mansur menulis kitab sejarah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Karena banyaknya maklumat dan riwayat, karena Ibnu Ishaq memasukkan segala riwayat dan syair-syair, sehingga kitab itu berjilid-jilid begitu tebalnya. Sampai nanti datang siapa? Ibnu Hisham, yang wafat di tahun 214 Hijriah. Yang mana Ibnu Hisham ini mengfilter, menyeleksi kembali apa yang telah Ibnu Ishaq tuliskan, sehingga lebih mudah untuk dibaca, lebih mudah untuk dipahami. Maka penulisan Sirah Nabawiyah ini kurang lebih sama dengan penulisan hadis. Ada jarh wa ta'dil, ada penelusuran bagaimana seorang perawi ini yang meriwayatkan ini, apakah dia itu sikoh, apakah dia itu bisa diterima riwayatnya atau tidak. Bisa dikaji bagaimanakah matan ini atau kabar yang diterima sekarang, apakah riwayatnya itu sambung, menyambung sanadnya sampai Nabi Muhammad SAW atau tidak. Maka beginilah bagaimana Sirah Nabawiyah itu dibentuk. Bagaimanakah Sirah Nabawiyah ini dituliskan. Maka apakah masdarnya, apakah sumber-sumber untuk menuliskan Sirah Nabawiyah ini? Ada di halaman selanjutnya. Awalan kitabullahi ta'ala fawal mu'tamadul awal. Lalu yang kedua kutubus sunnah nabawiyah wa huwa kutubus sittah. Lalu yang ketiga ar-rawah alladhi ihtamu bisiratin nabi wa hayati umuman. Nah, manhaj kita seorang muslim tentu berbeda dengan manhaj orang-orang barat. Mengapa berbeda? Karena manhaj muslim itu ketika menuliskan suatu sejarah, khususnya Sirah Nabawiyah, itu membiarkan atau menuliskan kejadian itu sebagaimana mestinya. Ala sabilil misal, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka kejadian ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah itu dituliskan sebagaimana apa yang terjadi, tanpa ditambahi dengan pendapat-pendapat dari seorang penulis. Oleh karena ini, dari sini kita bisa melihat bagaimana perbedaan penulisan sejarah, khususnya Sirah Nabawiyah, dari sisi orang muslim dan sisi orientalis. Karena sisi orang muslim itu mereka membiarkan
kejadian itu, menuliskan kejadian itu apa adanya. Tetapi dari segi orientalis, mereka menuliskan apa yang ada di benaknya, sehingga apa yang dituliskan itu sudah berupa pendapat, sudah bercampur dengan pendapat penulis. Dan inilah yang menjadi kekhawatiran, bagaimana seorang yang baru mengenal, yang hidup di zaman sekarang, tiba-tiba menulis sejarah yang di masa lalu tanpa dia tahu kejadian sebenarnya. Nah, itu yang jadi masalahnya di sana. Lalu mengapa mereka melakukan hal itu? Itu alasannya di halaman 36. Berkaitan erat dengan bagaimana penjajahan Britania atau penjajahan Inggris di Mesir. Karena penjajahan Inggris ini yang berada di tengah-tengah posisi di Mesir berhasil melemahkan kekuatan-kekuatan pengaruh-pengaruh dari agama Islam, pengaruh-pengaruh dari yayasan agama Islam, pengaruh-pengaruh dari masjid, pengaruh-pengaruh dari jami, kecuali satu, apa? Pengaruh Al-Azhar. Maka Britania ini dia berpikir, bagaimanakah cara kita melemahkan pengaruh Al-Azhar? Muncullah dua ide. Apa itu? Awalan, al-qat yang Al-Azhar wal ummah bihaitu la yubqilahu an, untuk memutus hubungan antara Al-Azhar dan bagaimanakah cara memutuskannya? Kita habisi para pemimpin Al-Azhar. La yubqiya lahu alaiha lahu al-Azhar alaiha al-ummah sultan. Jika pada pembesar-pembesar Azharnya sudah hilang, maka siapakah yang akan dijadikan rujukan? Itu ide pertama. Ide kedua, ayatim matasalul ila markazil amaliyat al-qiyadah fil azhar dzati. Fatuwajjaha qiyadatuhu al-wajha allati turad musalli al-ihtilal wa tuhayya lahu asbabut tuma'nina wal istiqrar. Maka ide yang kedua ini adalah bagaimana menghapuskan, menggeser manhaj al-Azhar menjadi manhaj atau menjadi metode orientalis. Maka cara yang kedua inilah yang dirasa mungkin. Cara yang kedua inilah yang dirasa mungkin untuk diaplikasikan di Mesir. Maka mulailah bermunculan orientalis-orientalis yang mereka mengklaim bahwasanya karya mereka adalah karya ilmiah. Salah satunya siapa? Salah satunya adalah Husain Haikal dalam buku Hayatul Muhammad. Kenapa? Karena ini disinggung langsung oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ya. Bisa dilihat di halaman 37. Di halaman 37 di paling bawah. Husain Haikal dalam bukunya Hayatul Muhammad dia menuliskan innani lam ahud bima sajjal tu sajjalat kutusirati wal hadis li'annani fadalat an ajriya fi hadzal mas'alatil ilmiyah. Bahwasanya Husain Haikal ini dia tidak mengambil, dia tidak bermu'tamad, dia tidak mereferensikan kitabnya Hayatul Muhammad itu sesuai dengan kitab-kitab sirah dan hadis umat Islam. Jadi riwayat-riwayat yang telah dikumpulkan, matan-matan yang telah diselidiki, sanad-sanad yang telah disambungkan itu, diselidiki para riwayat-riwayat ini, dia tidak peduli tentang itu semua. Tetapi dia mengomentari sirah nabawiyah. Maka pertanyaan besarnya adalah, dari manakah dia tahu data ini? Bagaimanakah dia tahu sirah nabawiyah ini? Karena dia tidak memakai hal itu. Tentu ini menjadi iskal. Lalu di atasnya itu di paragraf fakana anqamu bima asma fima ba'da bil islahid dini. Itu di paragraf ini menjelaskan bagaimana karakteristik orang-orang orientalis dalam menulis sejarah. Apa aja? Yang pertama, di bawahnya itu wabadaat tadhhur kitab
kutub wa kitab fi sirah nabawiyah tastadlu bi mizanir rawiyah wa sanad wa qawaidut tahdits wa syurutihi tariqatan al-istintaj syahsi wa mizanur ridhan nafsi wa minhajut tawassumi alladhi la yadbutuhu syai'un illa dawafi'ur raghbah wa qawaminul aghradi wal madahib allati yadmuruha al-muallif. Jadi segala hal sesuatu itu, segala kejadian itu, mereka mensifatinya pasti ada motifnya. Motif seseorang pelaku sejarah itu. Dicari tahu lah kira-kira motifnya apa. Setelah dicari tahu, maka dia tuliskan. Menurut apa? Menurut pemahaman mereka. Nah, itulah yang menjadi perbedaan bagaimana sirah nabawiyah ini ditulis oleh seorang muslim dengan qawaid al-hadis, qawaid mustalahul hadis, dan ditulis oleh seorang orientalis dengan metodenya sendiri. Terus kita lanjut ke halaman 39. Masih hadil madrasatul yaum. Ada? Insyaallah. مسير هذه المدرسة اليوم والحقيقة أن الاهتمام بهذه المدرسة في كتابة السيرة وفهمها والحماسة التي ظهرت يوما ما لدى البعض في الأخذ بها إنما كان منعطفا تاريخيا ومر وعذر أولئك الذي كتب عليهم أن يمروا بذلك المنعطف أو يمر هو بهم أنهم كانوا كما قلنا يفتحون أعينهم إذ ذاك على خبر النهضة العلمية في أوروبا بعد طول غفلة وإغماد وإنه لأمر طبيعي أن تنبحر العين عند أول لكياها مع الضياء فلا تتبين حقائق الأشياء ولا تتميز الأشباه بعضها عن بعض. Di sini Syekh Muhammad Sa'id Al-Buti itu menyindir dengan halus tetapi tajam sekali. Kenapa? Karena Syekh Muhammad Al-Buti ini mensifati ketika Nuhdah, ketika Eropa itu bangkit dari keterpurukan, dari gelapnya cengkraman agama Kristen saat itu dan berpindah menuju kebangkitan keilmuan, maka seakan-akan mereka berpindah dari gelapnya malam yang begitu pekat kepada terangnya matahari yang sangat benderang, sehingga mereka tidak tahu, saking terangnya ini mereka gak bisa membedakan, kayak gak bisa melihat lagi. Jadi an-nuhdah ilmiah itu kurang lebih hanya sebuah halusinasi belaka. Yang berbeda hanya sifatnya. Yang sebelumnya sifatnya berada di dalam kegelapan, yang sekarang berada dalam terang yang sangat membutakan. Nah, gitu bahasanya. Kita juga pasti mengalami ketika tiba-tiba berada dalam satu ruangan yang gelap dan berpindah pada satu ruangan yang begitu terang. Tiba-tiba ada kebutaan sekejap. Nah, itulah Syekh Ramadan Al-Buti mensifati nuhdah ilmiah itu. Lalu karena metode mereka yang berbeda, metode mereka yang memisahkan antara agama dan saintifik dan menafikan keagamaan, maka kita sebagai umat Islam bagaimanakah cara mensifati itu? Bagaimanakah cara merespon itu? Jawabannya ada halaman 41. Wa akhiran kaifa nadrusus siratun nabawiyyah ala daw'in ma qad dzakarnahu. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita memahami, meyakini Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu adalah nabiyyun mursal, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu yang perlu kita yakini, itu dulu yang perlu tertanam dalam benak. Bukan sebagai laki-laki yang cerdas, bukan sebagai pemimpin yang mahir berpolitik,
bukan sebagai jenderal yang pemberani. Tetapi segala bentuk keutamaan Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahirnya sampai ia wafat, itu adalah bentuk tanda-tanda kenabian. Itu adalah bentuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memahami hal ini, berpegang pada kaidah ini, maka para orientalis itu tidak ada apa-apanya. Karena nanti kita akan melihat bagaimanakah mereka mempelajari sirah nabawiyah, bagaimanakah cara kita merespon hal itu. Dan nanti kita akan mengetahui sebenarnya apa sih rahasia dari dipilihnya Nabi Muhammad SAW, diturunkan di tanah Arab, di tanah yang gersang, terapit oleh dua kekuatan, Bizantium dan Persia. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Dan semoga Allah mudahkan pembahasan ini. Karena pembahasan ini agak berat, berbeda dengan sirah nabawiyah yang kita bahas di Nurul Uyun. Jika di Nurul Uyun, bagaimana kita mengetahui Nabi Muhammad SAW dari mulai lahir sampai beliau meninggal, dari magozinya, dari peperangannya, dari syama'ilnya, dari bentuk jasad beliau yang begitu baik, dari bagaimana beliau berpakaian, dari bagaimana akhlak beliau. Tetapi di sini kita mencoba untuk membuktikan bahwasanya segala yang terjadi di Nabi Muhammad SAW dari mulai lahirnya sampai dengan beliau wafat itu adalah bukti kenabian. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li ikram wajhikal karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa hawin 'ala fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'inda al-hisab. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ziyadatan fil ilmi wal hilm. Allahumma ij'al Qur'an hujjatan lana wa la 'alaina. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma shfina wa shfi mardana al-muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Allahumma salli afdal salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikri ghafirun.